Ini sangat penting untuk kita di akhir zaman menghadapi fitnah yang sangat luar biasa. Ilmu-ilmu yang mereka sampaikan adalah sebagai benteng untuk diri kita, iman kita, Islam kita. Karena pada sejatinya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengajak kita semua segenap orang-orang yang beriman, laki maupun perempuan, tua maupun muda, dari manapun kalian berasal, Allah seru kalian, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Duhai orang-orang yang beriman, semua dipanggil sama Allah, kunu ansarallah. Jadilah kalian semua pembela-pembelanya Allah. Apa maksud daripada pembela-pembelanya Allah? Tentunya membela Allah, membela syariat Islam, membela kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa yang diajak adalah orang-orang beriman? Sebab mustahil orang kafir mau mengagungkan syiar-syiar Allah, mau mengagungkan agama Islam, mau memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka yang diajak, yang diseru semua adalah segenap orang-orang beriman. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengisahkan sedikit bagaimana kisahnya Nabi Isa alaihi salam ketika menyeru umatnya. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qalu nahnu ansarullah. Nabi Isa bilang begini. Jadi Allah ceritain biar ini jadi pelajaran buat kita semua. Coba lihat bagaimana Nabi Isa ketika bertanya kepada kaumnya, kaumku, siapa di antara kalian yang mau menolong Allah, menjadi pembela-pembela Allah? Kalian tahu apa yang terjadi? Itu kaumnya Nabi Isa, umatnya Nabi Isa, tanpa ragu, dengan keyakinan, dengan lantang menyatakan, nahnu ansarullah, kami siap menjadi pembela-pembelanya Allah. Ini kan menjadi pelajaran buat kita. Pelajarannya apa sih? Pertama, kita sadar betul bahwa Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terbaik, Nabi yang mulia. Betul gak? Coba saya mau tanya, Nabi Muhammad agung tidak? Nabi Muhammad mulia tidak? Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang lebih mulia daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan umatnya menjadi umat yang terbaik, melebihi daripada umat-umat yang lain, termasuk bahkan daripada umatnya Nabi Isa alaihissalam. Maka kalau umatnya Nabi Isa ketika ditanya sama Nabi Isa, siapa di antara kalian yang siap membela Allah? Mereka dengan pasti dan lantang mereka menjawab, kami siap menjadi pembela-pembelanya Allah. Maka tentu kita umat Nabi Muhammad SAW, apapun suku kalian, apapun warna kulit kalian, apapun bangsa kalian, maka ketika diminta oleh Allah, jadilah kalian semua pembela-pembela Allah, maka demi Allah kita wajib dengan lantang dan yakin kita siap menjadi pembela-pembelanya Allah. Makanya saya tanya semua di sini yang hadir, yang laki, yang perempuan, yang tua maupun muda, jawab yang lantang. Siap menjadi pembela Allah? Siap bela Allah? Siap bela agama Allah? Siap bela syariat Islam? Angkat tangannya, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Kenapa saya tekankan pada malam hari ini? Karena kita sama tahu kerusakan di negeri kita ini luar biasa. Di sebelah bongkaran jualan obat terang-terangan sekarang, saudara. Prostitusi bukan cuma diizinkan, yang tidak diizinkan banyak sekarang marak beredar. Kerusakan demi kerusakan merajalela. Belum lagi fitnah terhadap agama yang dibawa oleh tim pembegal nasab yang mencoba untuk menjauhkan kita daripada ajaran-ajaran ulama. Ditambah lagi marak. Makanya kemarin warga Depok rame-rame mereka turun ke jalan untuk men-sweeping. Saya tuh kurang suka kalau sebutnya suka, karena kebangetan cakep. Enak itu sebutnya PLT begitu kan, pecinta lobang gitu. Iya, biar jijik sekalian, karena perbuatan mereka itu perbuatan yang sangat menjijikan, betul. Perbuatan mereka itu perbuatan yang sangat keji. Maka itu menjadi gambaran contoh buat kita, kalau warga Depok bisa turun rame-rame men-sweeping para pelaku bencong-bencong tersebut, maka seharusnya kita juga turun. Karena apa? Karena kemaksiatan yang ada sekarang seolah ada pembiaran.
oleh pihak-pihak penegak hukum. Itu loh, contohnya nggak usah jauh-jauh. Bongkaran di sana tuh, yang jualan obat-obat terlarang di pinggir jalan, masa iya polisi kagak tahu? Masa iya para penegak hukum nggak tahu? Saya yang pakai gamis begini aja ditawarin, orang gila ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ayat tadi menunjukkan kalau kita tidak mau bangkit membela Allah, membiarkan kerusakan yang ada, maka kerusakan tersebut bukan hanya ditimpa oleh mereka, tapi bahkan kita, keluarga kita, anak cucu kita bakalan kena. Berapa banyak orang-orang soleh, dia jalan mau ke masjid mau sholat, dibacok sama pemabuk. Berapa banyak rumah ditipukin sama orang-orang yang mabok, orang-orang yang rusak. Maka pantas jika pada malam hari ini kita tanamkan di dalam diri kita, udah bukan waktunya kita diam-diam, sudah bukan waktunya kita sekarang masa bodoh. Kita wajib bangkit untuk menegakkan kalimat Allah, wajib bangkit untuk amar ma'ruf nahi munkar, wajib bangkit untuk dakwah dan hisbah. Kenapa? Karena kita lihat ini aparat-aparat penegak hukum seolah membiarkan kemaksiatan itu berjalan. Kita udah diam-diam semacam ini, bukannya dia gerak. Giliran kita gerak, kita disalahin. Sekarang masa bodoh, insya Allah ke depan kita wajib turun ke jalan. Mau itu pasti ini sebagai peringatan untuk para penegak hukum agar mereka turun ke jalan. Habisi itu segenap kemaksiatan dan kemungkaran yang itu bukan cuma sekedar melanggar aturan agama, tapi juga melanggar undang-undang di negara kita. Karena di negara kita kemaksiatan seperti miras, obat-obatan terlarang, dan juga seperti prostitusi itu juga dilarang. Makanya kalau polisi pada kagak mau turun tangan, maka kita insya Allah siap turun tangan memberantas itu semua. Betul? Saya mau tanya, siap berantas kemaksiatan? Siap berantas kemungkaran? Siap berantas yang merusak moral? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.